Yang pertama, sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah. Yang keempat, kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026. Kalau teman-teman membuka file ke belakang, sudah dinyatakan oleh Pak Sugiono, dan waktu itu beliau mengatakan dalam kutipan langsung, dan juga ada rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis dalam waktu dekat. Dan memang notabene sebetulnya kunjungan terakhir ini adalah state visit yang merupakan balasan terhadap kunjungan dari Presiden Prancis Macron ke Indonesia pada tahun sebelumnya. Kemudian Pak Sugiono pada kesempatan itu sudah menyampaikan beberapa target kerjasama. Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan, khususnya di sektor STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, sehingga apa yang dilakukan adalah beyond procurement. Jadi tidak sebatas membeli saja, tetapi juga melakukan transfer teknologi. Yang ketiga, mengenai energi dan pemanfaatan mineral kritis. Di luar itu dapat ditambahkan bahwa memang kita semua mengetahui bahwa ada hubungan personal yang sangat kuat antara kedua kepala negara, dan kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik, dalam hal membangun hubungan baik dan kerjasama antar negara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik, mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar adidaya. Beliau punya hubungan yang baik dengan Presiden Putin dari Rusia, dengan Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat, maupun dengan Xi Jinping dari RRC. Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Bakom sudah menjelaskan beberapa peristiwa-peristiwa terkini. Berikutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Ada dua sesi. Yang sesi pertama adalah fokus kepada wartawan, sesi kedua nanti untuk para ekonom. Oke, kesempatan pertama kepada para wartawan ya. Banyak, 1, kemudian 2, 3. Oke, masih. Boleh dibantu mic-nya? Oke, silakan. Selamat siang, saya Kenya dari DW, Deutsche Welle. Saya ingin bertanya kepada Pak Erlangga dan Pak Purbaya. Yang pertama Pak Erlangga, ferroalloy ini kan paduan besi yang ternyata di dalamnya juga ada turunannya lagi adalah ferronikel Pak. Dan kita tahu saat ini Indonesia berambisi untuk jadi salah satu produsen nikel EV terbesar di dunia gitu. Bagaimana kebijakan kali ini bisa selaras dengan ambisi Indonesia untuk tetap jadi produsen EV terbesar di dunia? Lalu yang kedua, Pak Purbaya, waktu press conference pertama kali di DPR kan Bapak mengatakan sedang dihitung untuk target potensial penerimaan negara Pak. Apakah sudah ada hasilnya? Dengan kebijakan ini target penerimaan negaranya akan sebesar apa? Terima kasih. Berikutnya. Ya, silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Lestari dari olenka.id. Izin bertanya untuk Bapak Erlangga, Pak. Pertanyaan pertama, apakah dengan kehadiran PT DSI ini akan memberi dampak terhadap pungutan ekspor komoditas yang
komunitas perkebunan yang selama ini dikelola oleh BPDP. Dan pertanyaan kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam memitigasi praktik perdagangan jalur ilegal ketika nanti PT DSI sudah beroperasi? Demikian, terima kasih. Perkenalkan Pak, saya Dendi dari Media Kontan. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Purbaya terkait aturan DHSDA. Ini kan di dalam aturan DHSDA ini kan ada negara mitra yang dikecualikan ya Pak. Kemarin Pak Erlangga menyebut baru Amerika Serikat yang dapat pengecualian. Nah sebenarnya ini ada berapa negara ya Pak yang dapat pengecualian ini, dan apakah soal pengecualian ini nanti akan diatur dalam dasar hukumnya Pak seperti peraturan Menteri Keuangan atau lainnya. Terus pertanyaan kedua Pak terkait PT Danantara pembentukan DSI ini Pak. Kemarin kalau dilihat dalam paparan sosialisasi soal DSI ini kan ada soal peraturan, nantinya akan ada peraturan perpajakan Pak terkait restitusi PPN. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah poin-poinnya apa saja Pak yang akan diatur terkait restitusi di pembentukan DSI ini Pak. Terima kasih. Baik, ada satu lagi dari Al Jazeera. Selamat siang semua, saya atas nama Jessica dari televisi Al Jazeera. Saya ada pertanyaan untuk Bapak Menteri Purbaya. Saya akan pakai bahasa Inggris karena ini untuk Al Jazeera Inggris. Dari Al Jazeera. Al Jazeera Bang. Al Jazeera Inggris. My question is about the broader economic situation in Indonesia at the moment, particularly the depreciation of the rupiah. And I wonder at the moment, do you have concerns about the impact of this depreciation, particularly on low-income households? Thank you. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bapak-bapak. Ya, pertama tadi pertanyaannya terkait dengan komoditas ferroalloy. Jadi sudah dijelaskan bahwa komoditasnya berbasis kepada HS, itu mulai dari 7202-1100 sampai 7202-9900. Jadi itu ada berbagai komoditas di sana. Dan yang kedua yang terkait dengan ekosistem EV adalah produk lebih hilir lagi, mulai dari konsentrat, katot, anode, sampai dengan precursor. Nah itu tetap didorong karena ini adalah ekosistem yang sedang dibangun, dan yang tadi dibatasi adalah turunan proses pertamanya, yaitu ferronikel. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan penarikan pajak ekspor maupun bea keluar, itu seluruhnya masih seperti yang ada sekarang, yaitu dengan dimonitor oleh BPDP dan juga untuk bea keluar oleh BC, bea cukai. Kemudian tentu ini akan kita terus monitor sampai dengan evaluasi 3 bulan pertama. Dan kalau yang terkait dengan ekspor ilegal, yang namanya ilegal itu pasti akan ditertibkan, dan salah satu yang dilakukan oleh PT DSI ini untuk memitigasi atau mengurangi jumlah daripada transaksi ilegal, transaksi under value maupun under invoicing. Jadi tujuannya adalah tadi pencatatan yang di bawah harga pasar. Demikian, terima kasih.